coba membawakan kuliah keterampilan peresepan rasional dan formularium nasional ya di blok CSL 1. Oke. Nah, ini sebagai tujuan umum dari keterampilan peresepan ini adalah mahasiswa mampu menuliskan resep dokter yang benar ya, yang benar dan rasional sesuai evidence based medicine ya. Kemudian tujuan khususnya yaitu melakukan pemilihan terapi yang benar, menuliskan resep secara benar dengan dosis dan bentuk sediaan obat atau BSO yang tepat. Yang ketiga, memberikan edukasi terkait pengobatan dalam resep yang diberikan. Yang keempat, monitoring hasil terapi dan evaluasi ya. Oke, kita masuk ke definisi. Jadi resep menurut Kemenkes ya, yaitu permintaan tertulis dari dokter, bisa dokter umum, bisa dokter gigi, bisa juga dokter hewan ya, kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita atau pasien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi definisinya resep seperti ini. Jadi kita melakukan permintaan tertulis kepada apoteker. Apoteker tidak akan membuat obat berdasarkan keinginan kalian kalau kalian tidak membuatnya dalam bentuk tertulis ya. Bagaimana sih bentuk tertulis? Nah, di sini diajarkan keterampilan penulisan resep yang benar dan rasional. Nah, kita ketahui dulu, harus kita tahu bahwa resep rasional itu seperti apa sih? Nah, resep rasional itu dia tepat obat. Tepat obat dalam artian obatnya cocok, obatnya sudah sesuai dengan indikasi keluhannya pasien ya. Tepat dosis. Dosisnya harus sesuai dengan pasien, berat badannya, umurnya ya, sesuai dengan keadaan penyakitnya. Kemudian tepat bentuk sediaan obat. Nah, bentuk sediaan obat itu bermacam-macam. Ada yang tablet, ada yang kapsul ya, ada yang puyer, kemudian ada yang berupa solution ya, ada berupa topikal seperti krim, jelly ya. Jadi harus tahu bentuk sediaan obat itu beda banyak berbagai macam. Kemudian ada tepat waktu pemberian ya. Jadi apakah pemberiannya itu diberikan pagi dan sore, pemberiannya diberikan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, pemberiannya itu diberikan hanya sekali saja pada malam hari ya, harus tahu. Kemudian tepat cara pemberian. Nah, tepat cara pemberian itu maksudnya adalah pemberiannya itu apakah diberikan dalam bentuk diminum oral ataukah pemberiannya itu dioleskan saja ya, ataukah pemberiannya itu diinjeksikan, disuntikannya ke dalam otot kah, langsung ke dalam vena kah, pembuluh darah ya. Jadi itu banyak macam. Ini nanti masuk dalam resep semua. Instruksi kalian. Nah, apakah itu tepat penderita? Jadi apakah tepat pada keluhan pasien? Apakah obat yang kalian resepkan nanti sesuai dengan keluhannya pasien? Jangan pasiennya datang dengan demam, yang kamu berikan adalah obat nyeri kepala, sakit kepala. Pasien datang dengan demam, yang diberikan adalah obat diare, ya, jangan sampai salah. Jadi peresepan rasional seperti ini. Oke, kita mulai yang kedua itu penulisan resep. Nah, tujuan penulisan resep di sini pertama, kita memudahkan dokter dalam pelayanan kesehatan di bidang farmasi. Ya, yang kedua, meminimalkan kesalahan dalam pemberian obat. Ya. Yang ketiga, distribusi obat. Yang keempat, sebagai medical record yang siap ya. Jadi ada obat yang kita resepkan itu semua bersifat rahasia. Hanya tertuang atau tertulis selain di peresepan adalah di rekam medis pasien itu sendiri. Jadi tidak boleh sampai tersebar luas, sampai diketahui oleh berbagai pihak. Hanya cukup dokter dan pasiennya saja ya. Jadi ini bersifat rahasia untuk peresepan obat ini.
Nah, kita masuk ke pembagian resep. Nah, kita ketahui mungkin yang sudah nonton videonya sudah tahu ya, ada yang saya sudah jelaskan di video tersebut mengenai bagian penting pada peresepan. Pertama, inscriptio. Tolong dilihat, disimak baik-baik, Dek. Inscriptio, jadi dalam satu resep itu dia harus terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah inscriptio. Apa sih inscriptio itu? Nah, inscriptio itu dilihat mungkin contoh di sampingnya. Ya, ini adalah ibaratnya kalau kasarnya orang bilang kopnya, kop resep. Nah, di kop resep itu inscriptio. Jadi ini semua namanya inscriptio. Ada nama dokter, ya, ada alamat dokter, ada nomor telepon dokter. Kalau ini tidak ada nomor teleponnya, dia harus menyertakan nomor telepon. Kemudian ada kota, kemudian ada nomor resep. Di sini harus ada nomor resep ya. Kemudian ada tanggal resep dan ada SIP. Saya lupa masukkan. Jadi ada SIP dokter. SIP itu surat izin praktek ya. Jadi resep itu dikatakan berlaku atau bisa diterima jika inskripsionya adalah terdiri dari berikut ini. Jadi harus ada nama dokter, harus ada SIP. Jangan membuat resep tidak ada nomor SIP. Jadi seperti kalian belum berhak untuk membuat resep. Nanti kalau sudah bisa membuat resep, kalau insya Allah sudah jadi dokter. Jadi sudah jadi DR. Sudah ada DR di depannya. MKes, koas pun belum bisa. Ya, jadi kosap pun belum bisa. Hanya dokter saja. Jadi kalau sudah selesai nanti pendidikan S1 kedokteran, sudah punya nomor SIP, itu sudah bisa membuat resep ya. Oke. Sampai di sini dimengerti? Ya. Jadi ini bagian pertama adalah inscriptio. Jadi nanti pada saat keterampilan sudah tidak bingung lagi ya. Nanti instrukturnya hanya menjelaskan sekilas saja atau langsung nanti memberikan beberapa skenario untuk kalian buat resepnya. Yang kedua adalah superscriptio ya. Jadi ada namanya superscriptio. Superscriptio itu sebenarnya dia masuk dalam pada saat sudah mulai meresepkan obat itu dengan kode R. Ini yang saya lingkari merah, circle merah nih. Ini R itu adalah resip, artinya resip atau artinya ambillah. Jadi di saat kamu sudah menulis R garis miring atau R resip, nah itu artinya pasien ini harus mengambil obat ini. Terserah mau di apotek manapun, intinya dia harus memiliki obat ini. Jadi ambillah. Nah, apa saja sih kalau resip ini? Nah, setelah resip biasanya dituliskan nama obat ya. Nama obat dan biasa ada jumlah obatnya. Ya, jadi biasa nomero. Jadi biasa paracetamol seperti ini kan dalam bentuk racikan ya. Jadi paracetamol dengan nomero dengan jumlah obat berapa banyak yang kita resepkan ya. Jadi cukup tahu saja ini adalah superscription ya. Oke. Mengerti? Kalau ada tidak ngerti langsung ditanyakan saja deh ya. Kemudian kita masuk ke prescriptio. Jadi sebenarnya prescriptio dan superscriptio itu dia satu bagian ya. Jadi superscriptio dan prescriptio dalam satu bagian sebenarnya. Jadi isinya apa saja yang saya lingkarin ada nama obatnya ya. Ada bentuk sediaan obat. Lihat panas saya? Lihat panas saya enggak? Oke. Ada nama obat, ada bentuk sediaan obat berupa tablet ya. Nah, ini ada jumlah, ini dosis. Kalau 500 mg ini adalah dosis obatnya. Kemudian ada jumlah berapa obat yang kalian mau resepkan sama pasien itu ya. Kemudian ada cara pembuatannya. Ya, ini adalah cara pembuatan. Jadi cara pembuatan itu sebenarnya masuk ke sini saja. Dia belum ini signatura yang di bawah. Jadi ini adalah nama obat, ya, bentuk sediaan obat, dosisnya, jumlah obat, dan cara pembuatan. Apakah cara pembuatannya kamu mau jadikan dia dalam bentuk puyer, apa mau dalam bentuk kapsul, ya. Kemudian ini untuk prescription.
Jadi tadi superscriptio, prescriptio. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan, signatura. Nah, signatura ini dia lebih ke cara pemakaian atau cara pembuatan. Cara pembuatan, kemudian jumlah obatnya juga, dalam artian jumlah obat yang kita minum dan waktu minumnya. Jadi biasanya signatura kayak ini, kemudian 3x1 ya, kemudian masuk tablet ya, dan tablet 1. Jadi 3x1, signatura 3x1. Biasanya di sini ditulis waktu minumnya postkunam apa antekunam ya. Jadi nanti biasa ini resepnya tidak terlalu lengkap ya. Saya cuma mengambil contoh dari internet seperti ini kurang lebihnya. Jadi signatura mulai dari cara pemakaiannya, jumlah obatnya dan waktu minumnya ya. Oke. Nah, kita masuk ke subscriptio yang kelima. Nah, kalau subscriptio itu harus ada garis menutup dan harus ada paraf atau tanda tangan dari dokter ya. Jadi mau itu hanya satu jenis obat, satu macam obat yang kita resepkan ke pasien, mau itu 2 lebih dari 1, itu harus selalu diantarai dengan subscriptio. Jadi ada paraf ditutup dengan garis, kemudian kita paraf atau tanda tangan dokter setelahnya. Ya, nah masuk ke obat yang kedua pun seperti itu, ditutup dengan garis, kemudian paraf atau tanda tangan dokter. Ya, jadi ini kayak seperti paraf atau tanda tangan dokter. Ya, deh ya. Nah, ini adalah subscriptio. Nah, yang ini adalah pro. Yang pro ini adalah keenam adalah pro. Nah, pro ini dia meliputi nama pasien, ya, umurnya, biasa dengan berat badan kalau dia pasien anak, ya, dan alamat pasien. Biasanya alamat pasien jika obat yang kita resepkan itu masuk dalam kategori obat keras atau narkotik atau psikotropik. Jadi biasanya kita harus sertakan alamat pasien di sini. Oke, sampai di sini mengerti? Jadi dalam satu resep sudah terdiri dari inscriptio, kemudian ada superscriptio ya, yang resip tadi R, kemudian ada prescriptio yang meliputi nama obat, kemudian masuk ke signatura. Signatura tadi adalah mulai dari cara pemakaiannya, berapa jumlahnya, waktu minumnya kapan, kemudian ditutup dengan subscriptio dengan paraf dokter dan garis. Yang terakhir adalah pro. Ya, pro itu meliputi keterangan untuk pasien. Namanya, umur pasien, alamat, ya, berat badan jika pasien anak. Oke, ngerti ya, Dek? Terus lanjut. Nah, kita masuk ke langkah menuliskan resep. Langkah menulis resep. Nah, jadi untuk langkah menulis resep pertama itu adalah kita harus melakukan pemilihan obat yang tepat, ya. Jadi pemilihan obat yang tepat itu anamnesis, melalui pemeriksaan fisik. Jadi tidak bisa kita langsung resepkan pasien, kita tidak anamnesis dulu. Walaupun pasien itu datang sama kalian, saya sakit kepala langsung kamu kasih analgetik, langsung kasih antipiretik tanpa kamu cari tahu sakit kepalanya kenapa. Ya, itu anamnesis. Jadi anamnesis dulu baik-baik, tanyakan apa keluhan yang menyertai ya. Kemudian sudah berapa lama dia sakit kepala, seperti itu. Kemudian selain kita anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik. Dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian kita harus tahu umurnya pasien, berapa umurnya, karena kalau kita memilih obat, tidak mungkin kita kasih obat-obat keras atau obat-obat yang sifatnya kontraindikasi sama anak atau sama pasien ibu hamil, ya. Jadi harus tahu umur, kemudian keadaan penyakit seperti bagaimana perjalanan penyakitnya, ya, bagaimana apakah ada
penyakit lain yang menyertai, apakah ada keluhan lain yang menyertai, bagaimana progresivitas penyakit tersebut, apakah dia bertambah berat, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian riwayat pasien tanyanya apa? Kalau kita mau memilih obat yang tepat, riwayat pasien harus nanya, apakah dia ada riwayat trauma sebelumnya, apakah ada riwayat misalkan pasien dengan sakit kepala, apakah ada riwayat mengkonsumsi obat-obat sebelumnya, ya, apakah siapa tahu dia udah pernah konsumsi paracetamol, kamu resepkan lagi paracetamol, ya, nggak bisa. Jadi harus tahu riwayat pasien di sini digali riwayatnya. Nah, itu masuk ke anamnesis juga. Jadi dicari tahu riwayat pasien itu apa saja. Apakah ada riwayat alergi? Kamu resepkan nanti dia misalkan Cefadroxil atau golongan antibiotik yang bikin dia alergi. Kamu tidak tahu dia alergi, kamu resepkan. Nah, itu semua harus tahu. Jadi langkah kita penulisan resep itu harus kita memilih obat yang tepat, ya. Nah, yang kedua adalah penetapan cara pemberian obat, ya. Nah, penetapan cara pemberian obat itu berdasarkan tujuan terapi. Kita mau tahu ini pasien tujuan terapinya untuk apa, ya. Nah, kemudian kalau memang pasiennya misalkan pasiennya dengan gatal, ya, pasiennya dengan gatalnya tidak terlalu berat, ya kamu tidak usah memberikan dia obat minum, diberikannya obat yang dioles saja, cukup dioles saja, ngerti ya? Dia nyeri pada mata atau matanya berair merah, ya dikasihnya obat tetes mata, bukan obat minum, ya. Nah, terus kita harus tahu kondisi pasiennya sanggup tidak, mampu tidak kalau kita berikan dia obat minum, ya. Misalkan pasien tua yang tidak sanggup lagi menelan, atau pasien-pasien yang pos kecelakaan dalam keadaan tidak sadar, kamu kasih obat minum nggak bisa. Jadi kasihnya obat melalui injeksi, ya, untuk masuk langsung ke pembuluh darah, kurang lebih seperti itu. Terus sifat fisika maupun kimia obat harus tahu. Dalam artian kira-kira kalau misalkan saya kasih obat ini, kira-kira sifatnya bagaimana? Apakah obat yang saya berikan ini, misalkan ibu hamil datang dengan keluhan demam atau dia mual muntah, ya, kamu mau kasih obat ceritanya nih. Nah, kamu ternyata kasih obat yang tanpa mengetahui sifat kimia fisika dari obat tersebut, kamu ternyata memberikan dia obat yang memiliki sifat yang toksisitasnya tinggi, memiliki sifat tingkat keracunan, efek yang bisa menimbulkan keracunan yang tinggi. Kasihan, ya. Jadi harus tahu itu. Kemudian bioavailabilitas obat, ya, apakah obat itu mulai dari dia obat itu masuk ke dalam tubuh, kemudian dia mengalami proses distribusi penyebaran ke dalam tubuh, harus tahu. Kemudian dia diekskresikannya, di metabolismenya di mana, diekskresikan gimana. Karena kalau misalkan pasien yang dengan gagal ginjal, pasien datang dengan sudah ada riwayat penyakit ginjal yang kronik, kamu jangan kasih obat-obat yang ekskresinya terutama di ginjal. Obat yang pengeluarannya terutama pada ginjal. Kasihan ginjalnya, tambah kerja keras. Orang sudah gagal ginjal, kamu kasih obat yang harus keluar melalui ginjal, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi harus cari tahu. Kemudian manfaatnya bagaimana? Dalam artian untung ruginya kita memberikan obat tersebut seperti apa, ya. Jadi harus tahu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemilihan bentuk sediaan obat yang tepat. Pemilihan bentuk sediaan obat yang tepat. Tadi kan saya sudah menyebutkan bentuk sediaan obat itu apa saja. Bisa dalam bentuk oral, tablet, ya, kapsul, puyer, ya. Bisa dalam bentuk tadi padat, ya, kemudian dalam bentuk cairan seperti larutan, kemudian bisa dalam bentuk jelly, krim, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pemilihan bentuk sediaan obat yang tepat tergantung pertama ketaatan pasien. Nah, biasa pasien itu banyak yang rata-rata mungkin dari kalian juga pernah mengalami hal yang serupa. Pasiennya kadang tidak teratur minum obat.
ya, ataukah pasiennya malas, sama sekali tidak pernah mau minum obat. Nah, itu kita harus memikirkan, ataukah kita tahu kenapa tidak suka minum obatnya. Pahit, Dok. Pahit, saya tidak sanggup. Atau misalkan tabletnya besar sekali, dokter, saya tidak bisa telan. Kadang suka tersangkut di saya punya tenggorokan. Nah, itu bentuk sediaan obat yang harus kita pertimbangkan. Apakah kita harus meraciknya, meramunya dalam bentuk puir atau dalam bentuk kapsul? Ataukah kalau pada pasien anak yang usia 10 tahun ke atas mungkin belum bisa mentolerir namanya obat-obat yang jenisnya pahit, rasa pahit. Jadi kita harus memikirkan bentuk sediaan obat, bagaimana caranya supaya pasien itu nyaman tetap mengkonsumsi obatnya. Apakah kita menambahkan pemanis secukupnya, apakah kita mengubah bentuknya yang darinya tablet besar kita bisa ubah menjadi puyer kah atau kapsul. Kurang lebih seperti itu ya, Dek. Kalau misalkan di kulit juga seperti itu. Misalkan pasiennya ini tidak mau dia tidak sanggup untuk konsumsi obat antibiotik misalkan. Jadi kalau misalkan ada pasien dengan infeksi bakteri pada kulit, kita mau berikan antibiotik, kadang pasien merasa bahwa kayaknya ini terlalu membuat saya minum antibiotik ini, Dok, saya jadinya lambung saya yang bermasalah. Saya suka emah, suka mual jadinya. Walaupun saya sudah makan, saya konsumsi obat ini, saya tetap mual. Jadinya apa? Kadang kita mengimprove. Jadi kita memodifikasi obat yang tadinya harus diminum, kita jadikan dia sebagai obat oles. Jadi biasa kalau misalkan antibiotik yang bubuk, yang tablet, kita gerus serbuknya itu kita campurkan dalam krim. Nah, itu racikan. Kenapa? Biar dia masih tetap dapat antibiotik walaupun itu dioleskan saja secara topikal. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi pintar-pintarnya dokter. Jangan kita yang memaksakan keinginan kita sebagai dokter, tidak bisa Bu, tidak bisa Pak, harus minum obat ini. Jangan. Kenapa? Karena teknologi sudah canggih, zaman sudah berubah, semuanya bisa dimodifikasi. Bagaimana pintar-pintarnya kalian ya. Nah, kemudian kita harus tahu tadi faktor sifat obat, apakah kimia maupun fisika. Sama juga bioavailabilitasnya seperti apa ya, dan faktor sosial ekonomi dari pasien. Ya, jangan kalian memberikan obat antibiotik misalkan diberikan obat antibiotik ataukah diberikan obat jenis antipiretik. Antipiretik apa? Seperti paracetamol ya, harus tahu. Jadi antipiretik kayak apa? Paracetamol dikasihnya yang obat yang sudah bukan obat generik. Yang dikasihnya obat yang sudah ada brandnya, sudah ada mereknya. Nah, kemudian dikasihnya kemana? Ke pasien yang kira-kira sosial ekonominya lemah. Yang misalkan seperti tukang atau penjual sayur datang ke kalian kasihnya obat yang harganya 100.000 per biji. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi harus pintar-pintar melihat kira-kira ini pasien saya mampu tidak ya kalau saya berikan obat yang harganya sebegini. Nah, jadi pintar-pintar melihat. Jadi sebenarnya obat generik maupun obat brand sama karena isinya sama ya. Tapi kenapa ada namanya obat yang sudah punya brand? Karena mereka itu sudah, obat-obat tersebut sudah memiliki teknologi diracik sedemikian rupa, sehingga teknologi dia punya keunggulan lebih dibandingkan obat generik biasa. Kadang juga dia sudah masuk dalam bentuk kombinasi. Jadi kalau misalkan dia sudah ada nyeri kepala, dia bisa mengatasi nyeri pada kepala, dia juga sebagai anti mualnya gitu. Jadi kalau obat yang branding itu memang lebih mahal, tapi sebenarnya kualitasnya hampir sama karena isinya kandungannya sama ya. Cukup tahu itu saja. Kemudian yang keempat adalah pemilihan formula resep yang tepat ya. Jadi harus tahu ketepatan dosis ya. Jangan salah, anak pada anak itu nanti di penuntun CSL saya akan menambahkan, kalian sudah dapat penuntun CSL 1 ya? Nah, nanti saya akan tambahkan itu beberapa
mulai dari penentuan dosis pada anak seperti apa ya, karena itu yang penting semua. Kemudian beberapa ada lagi tambahan istilah-istilah Latin yang harus kalian ketahui. Kemudian nanti saya tambahkan juga beberapa obat-obat yang memang harus diketahui sama dokter umum ya. Jadi itu nanti senjatanya kalian. Saya akan tambahkan di modul CSL. Nah, kemudian ada harus tahu juga kepatuhan pasien ya, dan harganya terjangkau ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh saya menampilkan mungkin ada di modul kalian ya. Nah, jadi ini ada contoh resep ya seperti ini. Jadi penulisan resep kurang lebih seperti ini. Mulai dari ada inskripsio, nama dokter ya, nama dokter, kemudian SIP, nomor SIP-nya, ada alamat dokter, ada kota. Di sini harus disertakan juga nomor telepon dokter ya, kemudian tanggal pembuatan resep dan nomor resep. Di sini sebenarnya ada nomor resep. Kalau kita di kalau kami masih menggunakan nomor resep. Jadi dokternya tahu ini sudah resep keberapa ini yang saya keluarkan ya. Kemudian ini yang tadi ada preskripsio, subskripsio ya, ada superskripsio juga dan signatura. Jadi sudah tahu ya. Kemudian jangan lupa garis penutup setelah tiap dilakukan presepan disertai dengan paraf ataupun tanda tangan dokter. Dan ini ada pro, ada nama dan usia. Biasanya kalau lembaran resep yang pada umumnya itu hanya mencantumkan nama dan usia pasien ya. Tapi kalau alamat pasien atau berat badan pasien, kalau berat badan itu kita utamakan untuk pasien anak. Kalau alamat adalah jika kita ingin meresepkan obat-obat keras dalam artian seperti obat psikotropik ya atau narkotik, jenis narkotik itu harus kita cantumkan alamat pasien. Oke. Kemudian nah, ini contohnya. Jadi misalkan nih kita mau buat pasien anak datang dengan keluhan demam, misalkan disertai dengan batuk, misalkan kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus kita mau buat resep antibiotik. Antibiotiknya kan rata-rata dalam bentuk tablet atau kapsul. Tidak bisa kita berikan pada anak. Jadi biasanya anak usia misalkan anak usia di bawah sekitar 5 tahun, nah ini kita bisa berikan. Tapi sebelum kita memberikan dosis, kita memberikan obat ini, kita harus menentukan dosisnya. Jadi nanti saya tidak masukkan dalam slide, tapi nanti kalian baca di modul. Jadi ada beberapa cara perumusan untuk menentukan dosis pada anak ya. Jadi ada berdasarkan usia, ada berdasarkan berat badan, kemudian ada juga berdasarkan luas permukaan tubuh, dan ada juga berdasarkan ketentuan dari dosis obat tertentu. Jadi biasanya obat antibiotik, golongan antibiotik, dan juga golongan sulfa yang memang dia sudah memiliki penentuan dosis tertentu untuk anak ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi misalkan kita mau kasih amoksisilin nih, amoksisilin kita kasihnya 100 mg ya, 100 mg. Kemudian ini S-Lac Q.S ya, M.F.Pulf .DTD .Numero 21, signatura, ini signatura ya, ini signatura. Jadi bukan ini, kalau ini S kecil ini sakarum laktis artinya. Ya, jadi nanti ini yang S besar, takutnya kalian salah mengartikan. Ini S besar adalah signatura, 3DD Pulf 1P.C, kemudian kita tutup garis dan paraf ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang racikan. Nah, S.Lac Q.S itu artinya sakarum laktis quantum statis. Jadi ditambahkan sakarum laktis secukupnya. Artinya apa? Kita menambahkan amoksisilin ini pahit. Jadi kita tambahkan sakarum laktis. Laktis itu laktosa. Kita tambahkan pemanis secukupnya. Ini ya, jadi kita tambahkan pemanis secukupnya. M.F.Pulf DTD Numero 21 artinya adalah miscevac. Kalau misalkan secara Latin ini miscevac
PULF ya, Dateless Doses ya, DTD Dateless Doses numero 21. Artinya adalah buat dan campurlah dalam bentuk pulver atau dalam bentuk puyer. Ya, ini dalam bentuk puyer masing-masing dengan dosis di atas, dateless dosis ya, sebanyak 21. Jadi nanti anaknya akan mendapatkan 21 bungkus yang isinya adalah serbuk puyer ya, yang sudah ditambahkan dengan pemanis secukupnya di masing-masing puyer tersebut. Mengerti ya, Dek? Nah, kemudian dengan aturan minum Signatura ya, 3 DD PULF ya, 1 ini 1 ya, Romawi 1 P.C ya. Artinya 3 kali 1 ya, puyer, 3 kali 1 puyer poskunam. Jadi P.C adalah poskunam itu setelah makan. Ya, jadi anaknya harus meminum obat antibiotik ini ya dengan aturan minumnya 3 kali 1 sehari, 3 kali 1 sehari setelah makan. Ya, kurang lebih seperti itu. Mengerti sampai di sini, Dek? Oke, saya lanjut ya. Ini untuk puyer. Nah, kita masuk ke contoh skenario. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti di modul ya, di modul kalian itu tidak ada contoh skenario. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa kasus ya, beberapa kasus skenario. Nanti para instruktur pada saat kalian nanti akan offline offline keterampilannya, offline CSL, nanti instruktur akan memberikan beberapa skenario terserah dari mereka. Skenario yang mana yang akan mereka pilih ya. Kemudian nanti kalian yang akan menuliskan resepnya ya. Jadi kurang lebih juga pada saat OSCE, kan nanti CSL-nya OSCE ya. Nanti pada saat OSCE seperti ini. Jadi kalau memang dia dalam bentuk skenario, kemudian dia dalam bentuk instruksi. Jadi kalian tinggal menuliskan apa yang harus kalian tuliskan. Ya, saya cuma mau menilai ketepatan kalian menuliskan resep. Apakah sudah benar, sudah tepat atau belum. Ya. Jadi anak perempuan berusia 18 bulan ya, dengan berat badan 12 kilo, dibawa ke puskesmas ya, dengan keluhan demam tinggi sejak 2 hari yang lalu. Kemudian di sini instruksinya adalah berikan antibiotik dan antipiretik per oral dalam bentuk puyer. Yang pertama adalah amoxicillin. Nah, yang tadi saya katakan bahwa kalau misalkan pada antibiotik maupun golongan sulfa itu sudah tertera dosis untuk anak. Jadi kalian sisa memasukkannya, menghitungnya berdasarkan berat badan dari pasien anak. Ya, jadi dosis anak itu yang diberikan untuk amoxicillin adalah 25 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari, ya. Kemudian diberikan obatnya itu 3 kali sehari selama 7 hari, ya. Diminum setelah makan, kemudian puyer dimasukkan ke dalam kapsul. Itu instruksi pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah paracetamol. Paracetamol itu dengan dosis anak 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per kali ya, dengan aturan minum 3 kali sehari selama 3 hari ya. Kemudian diminum sesudah makan bila demam. Oke. Kita lihat. Nah, pertama yang harus kalian lakukan, khusus untuk pasien anak ya. Kalau khusus untuk pasien anak, kita harus tentukan dulu dosis yang sesuai untuk anak tersebut ya. Tadi berat badannya 12 kilo ya. Jadi kalau misalkan amoxicillin ini sudah tercantum sendiri, ditentukan sendiri dosis untuk anaknya, dia untuk amoxicillin ada 25 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari
ya. Nah, karena berat badan anak di sini 12 kilo, jadi tinggal kalian kalikan saja 12 dikali 25 dan 12 dikali 50. Jadi kalian dapat rata-rata sekitar 300 sampai 600 mg per hari. Jadi untuk anak dengan berat badan 12 kilo, ya, dosis amoksisilin yang sesuai adalah 300 hingga 600 mg per hari. Ini sisa dikalikan saja. Tapi kalau ada beberapa obat-obat tertentu yang tidak mencantumkan dia punya batasan dosis untuk anak. Nah, kalau tidak ada tercantum nanti dosis anak untuk obat tersebut, maka kalian harus menggunakan rumus. Ya, jadi nanti ada rumus yang saya akan masukkan dalam modul CSL. Ya, nah ini kalian harus tahu, ini kan 300 sampai 600 mg per hari. Sementara tadi aturannya adalah 3 kali sehari. Dalam artian, dalam 1 hari itu, anak tersebut sudah harus mengkonsumsi amoksisilin sebanyak 300 mg sampai dosis maksimum 600 mg. Ya. Nah, secara rasional, presepan yang kita harus lakukan adalah selalu mengambil dosis yang terkecil, dosis minimum, ya. Jadi jangan langsung ambil patokan 600 deh. Selalu ambil dosis 300. Jadi kita harus start awal, pasien datang, selalu kita start atau kita harus selalu belikan obat dengan dosis yang minimum dulu, yang standar. Nanti jika dengan dosis standar itu tidak memberikan efek terapeutik yang baik, ya, tidak memberikan keberhasilan dalam terapi, baru kita menaikkannya hingga dosis maksimum 600 mg. Ngerti ya? Nah, karena aturannya adalah 3 kali sehari, sehingga 300 ini kita bagi 3, jadi dosis untuk anak adalah amoksisilin 100 mg yang akan kita resepkan. Ya, 100 mg dengan aturan minum 3 kali sehari, ya, untuk mencapai dosis 300, ya. Begitu pula dengan paracetamol. Paracetamol ini sudah ada ketentuan untuk dosis anaknya, yaitu 10 hingga 15 mg per kilogram berat badan per kali. Jadi kalian lihat juga, hati-hati kalau misalkan lihat, mungkin ada yang punya buku SIMS ya, buku peresepan obat-obat. Nah, itu ada yang per hari, ada yang per kali. Jangan sampai salah. Nah, yang untuk per kali adalah paracetamol 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per kali, ya. Kemudian karena berat badan anaknya 12 kilo, jadi langsung dikalikan saja. Jadinya 120 hingga 180 mg per kali. Ya. Jadi per kali anak itu harus mengkonsumsi paracetamol sebanyak 120 mg. Karena kita mengambil dosis yang terkecil, 120 mg. Nanti berdasarkan aturan minum, jika 3 kali maka dosis per hari adalah 360 mg. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat resepnya seperti apa. Nah, di sini saya hanya menuliskan prescriptio, superscriptio, subscriptio, dan signatura. Untuk inscriptio dengan pro saya tidak masukkan di sini. Jadi ini hanya contoh saja. Kalian jangan mencontoh seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Saya cuma memperlihatkan cara penulisan resep berdasarkan skenario tadi. Ya. Jadi amoksisilin 100 mg, kita mau tambahkan pemanis. Jadi S.Q.S.M.F.pulf karena kita mau buat dia dalam bentuk serbuk, ya. Nah, mau dihancurkan. Yang ini tadi saya maksudkan cara pembuatannya, ya. Jadi pulf DTD nomero 21, ya. In cups. Artinya bisa dilihat catatannya di samping. Ini adalah kepanjangan dari bahasa dari istilah Latinnya. Jadi S.Lac.S adalah saccharum lactis quantum statis, ya. M.F.pulf, ya. DTD adalah Mistovac pulver dateless doses nomero 21
dain cups. Artinya adalah ditambahkan sakarum laktis atau laktosa pemanis secukupnya, MF pulf DTD, buat dan campurlah ya dalam bentuk serbuk atau puyer ya, berdasarkan dosis di atas, masing-masing dengan dosis di atas sebanyak 21 dalam bentuk kapsul, dain cups. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi nanti pasiennya dapat kapsul. Yang mereka dapat adalah kapsul, bukan lagi bungkusan puyer. Ya, karena instruksinya disuruh dalam bentuk kapsul untuk amoksisilin ya. Signatura ya. Signatura 3 atau terdedai ya, 3 DD cups 1,1 P titik C. Artinya adalah 3 dengan aturan minum 3 kali sehari ya. Jadi kapsulnya diminum sebanyak 3 kali sehari, 1 kapsul ya. P titik C poskunam atau setelah makan. Jadi aturannya adalah amoksisilin 100 mg dibuat dalam bentuk kapsul sebanyak 21 kapsul ya, dengan aturan minum diberikan ke pasien 3 kali 1 setelah makan. Jadi jangan lupa setiap nanti pada saat keterampilan, pada saat offline, saya mau kalian setelah menuliskan resep menjelaskan ke pasien. Jadi menjelaskan apa sih yang kamu tulis di resep itu. Jadi diberikan edukasi ke pasiennya, jadi apalagi pasien anak ya, diberikan edukasi, disampaikan, Bu, ini ya, jadi ini yang saya berikan adalah antibiotik, ya, saya sudah kasih pemanis, ya, saya resepkan, diberikan, diminumkan ke anaknya 3 kali 1 sehari, Bu, pagi, siang, malam, ya, setelah makan. Harus disampaikan begitu ke pasiennya. Karena belum tentu apoteker bisa melakukan itu. Ya. Nah, yang kedua adalah paracetamol. Paracetamol tadi yang kita ambil dosis minumnya adalah 120 mg. Ya, setelah kita tentukan dosis untuk anak. Nah, kemudian S.LAC.Q.S, M.F.Pulf.DTD nomero 10. Ya, Signatura 3 DD Pulf 1 P.C P.R.N demam. Ya, jadi artinya apa? Seperti yang di atas, ya, sakarum laktis, quantum statis, mixtofac pulver, dataless doses nomero 10. Ya, artinya apa? Ditambahkan juga pemanis ya secukupnya, ya, dan dibuat dan dicampur dalam bentuk serbuk ya, masing-masing dengan dosis di atas sebanyak 10. Ya, sebanyak 10 buah. Kemudian di sini karena instruksinya adalah tidak dibuat dalam bentuk kapsul, jadinya hanya dibuat dalam bentuk puyer atau serbuk. Nah, puyer berarti dibentuk dalam 10 bungkus puyer, ya. Nah, di sini adalah Signatura 3 DD ya, terdedai pulf 1 P.C poskunam P.R.N pro renata demam. Artinya apa? Aturan minumnya adalah 3 kali 1 puyer ya. Jadi 1 puyer 3 kali 1 puyer setelah poskunam itu setelah makan ya. Poskunam pro renata kalau perlu. Dalam kurung di sini harusnya demam. Jadi disampaikan lagi ke pasiennya. Nah, di sini kan kamu menuliskan 3DD1. Nah, tadi yang saya minta instruksinya adalah, coba kita kembali. Instruksinya adalah, nah di sini dibilang selama 3 hari. Kalau amoksisilin tadi selama 7 hari. Ya, amoksisilin selama 7 hari, jadi kalau 3 kali sehari, 3 kali 7, cocok, 21. Berarti kita resepkan tadi 21 kapsul ya. Nah, kalau tadi ini 3 kali sehari selama 3 hari, 3 kali 3, 9. Nah, di sini yang kita resepkan adalah 10. Yang ini sudah cocok amoksisilinnya.
selama 7 hari, 3 kali 1 berarti 21 kapsul yang dia butuhkan selama 7 hari. Kalau ini adalah 10 puyer ya untuk 3 hari. Nah, biasanya kita tidak pernah menuliskan kalau dia misalkan 3 kali obatnya pemberiannya 3 kali sehari, kemudian dalam waktu 3 hari selama 3 hari kita tidak pernah memberikannya nomor 9. Kita langsung saja nomor 10 ya. Jadi langsung kita selalu rata-rata para dokter tidak pernah mengurangi, mempaskan jumlah obatnya. Jadi kalau misalkan, kecuali antibiotik ya, kalau parasetamol kenapa kita lebihkan? Karena kita tidak pernah mengetahui apakah pasien ini selama 3 hari dia akan berhenti demamnya ya, atau demamnya akan membaik. Kita sengaja memberikan dia 1 kali dosis tambahan, 1 kali aturan minum 1 kali penambahan minum untuk berjaga-jaga ya. Pada saat setelah 8 jam kemudian dia masih demam, maka dia harus kembali mengkonsumsi parasetamol dan harus mengambil kembali obat berdasarkan yang kita akan resepkan, atau kembali ke dokter ya, kembali ke dokter untuk menyampaikan keluhannya. Jadi untuk kontrol selanjutnya, maka dokter akan meresepkan kembali obat-obat yang diperlukan. Ya, jadi kalau untuk parasetamol biasanya kita melebihkan dia. Jadi yang harusnya nomor 9 jadi nomor 10 ya. Jadi tadi saya kembali 3DD proof 1 P.C P.R.N demam. Artinya 3 kali 1 puyernya Poskunam setelah makan diminum ya. Jadi diminumnya setelah makan. Prorenata kalau perlu jadi demam. Jadi pada saat dia demam baru kita konsumsi obat ini. Ya, kalau sudah tidak demam, demamnya sudah turun, stop. Ya, jadi PRN itu demam artinya jika perlu. Oke ya, mengerti ya Dek sampai di sini? Nah, jadi seperti ini. Kalau amoksisilin kita tidak ada dibilang PRN. Kenapa? Karena antibiotik itu memang dia harus diminum selama minimal 5-7 hari. Ya, jadi harus habis, tidak boleh bahwa tidak ada keluhan maka di stop antibiotiknya, tidak boleh, tetap dihabiskan. Jadi resep yang kalian buat sebanyak 21 itu harus habis 21 ya. Oke, next. Nah, kita pindah ke skenario kedua. Nah, ini bukan skenario untuk racikan ya, ini hanya untuk generik saja. Jadi kita hanya meresepkan obat jadi. Jadi seorang laki-laki berusia 18 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan demam disertai nyeri tenggorokan saat menelan ya. Di sini diagnosis dari anamnesis dan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan tambahan didiagnosis sebagai faringitis ya. Maka instruksinya di sini berikan terapi untuk pasien antibiotik amoksisilin 3 kali sehari 500 mg selama 7 hari setelah makan. Kemudian antipiretiknya parasetamol 3 kali sehari 500 mg selama 3 hari setelah makan bila demam ya. Nah, sebenarnya saya harus memberikan kalian sedikit latihan. Saya mau lihat apa kalian sudah mengerti atau tidak. Tapi karena waktu juga tidak mencukupi, jadi saya sampaikan saja langsung. Nah, ini untuk resepnya seperti ini ya. Jadi kalau untuk dewasa tidak perlu kalian harus menentukan dosisnya ya, kecuali anak-anak. Jadi biasanya untuk dewasa kita jarang menentukan dosis, kecuali kalau benar-benar pasiennya itu dengan segala keadaan-keadaan tertentu, misalkan tidak sesuai dengan berat badan yang ideal ya, pasien dewasa tapi berat badannya tidak sesuai dengan usianya ya, apakah dia terlalu kurang, apa dia terlalu lebih berat badannya, kurang lebih seperti itu baru kita menentukan dosis. Kemudian pada pasien-pasien yang malnutrisi ya, pokoknya dalam keadaan-keadaan tertentu baru kita menentukan dosis. Tapi selama masih wajar
kita tetap memberikan dia dosis sesuai dengan penentuan obat tersebut, dosis dari obat tersebut. Jadi untuk misalkan amoksisilin di sini ya, jadi karena diminta yang kapsul, jadi amoksisilin kapsul, jadi harus tetap kalau aturannya kita setelah menuliskan resip ya, aturannya adalah nama obatnya dulu ya, kemudian bentuk sediaan obatnya, kemudian dosis obat, dan jumlah obatnya berapa. Ya, itu sudah ketentuan itu deh. Jangan terbalik-balik. Nah, biasanya ada beberapa resep dari dokter dia membalik. Jadi biasanya yang dia dahulukan adalah bentuk sediaan obatnya. Bentuk sediaan obat, kemudian nama obatnya, lalu dosisnya. Ataukah nama obat dulu dengan dosis, baru di belakangnya adalah bentuk sediaan obat. Kalau secara nasional adalah nama obat dulu, bentuk sediaan obat, dosis, dan jumlah obat. Ya, tapi biasanya apoteker sudah pintar. Walaupun dibalik-balik dia sudah tahu, oh ini bentuk sediaannya, oh ini dosisnya, oh ini jumlah obatnya, dia sudah mengerti. Tapi biasanya kita tetap kalau kita mau mengikuti secara nasional adalah presepannya seperti ini. Jadi harus nama obatnya dulu, kemudian bentuk sediaan obatnya, kemudian dosisnya, ya, dan juga jumlah obat yang kita resepkan. Nah, di sini signatura 3DD Kap 1P.C. Ya. Jadi di sini signatura dengan aturan minumnya adalah 3 kali 1 kapsul Poskunam setelah makan, ya. Kemudian kita tutup dan paraf. Kita masuk ke resep kedua adalah paracetamol, ya, tablet, ya, 500 mg nomor 10. Sama seperti tadi, ya, kita tidak meresepkannya dalam jumlah obat dengan jumlah obat 9 buah, tetapi 10 buah, ya. Signatura 3DD tablet 1P.C.P.R.N demam. Sama seperti yang sebelumnya, 3 kali 1 tablet setelah makan jika perlu, ya, kalau perlu dalam keadaan demam. Kalau sudah tidak demam, di stop. Jadi itu yang harus kalian sampaikan ke pasien. Karena kalau kamu tidak sampaikan, dia bisa konsumsi terus paracetamolnya walaupun tidak demam, ya. Oke, kita next. Nah, ini topikal, ya. Kasih contoh seorang anak bernama Puri 18 bulan dengan berat badan 12 kilo. Dia ada keluhan demam, kemudian telinga kanannya keluar cairan berwarna kuning dan berbau. Ya, dari anamnesis dan pemeriksaan fisik didiagnosis sebagai otitis media supuratif. Ya, supuratif karena sudah ada keluar cairan warna kuning dan berbau. Ya, jadi pasien ini ada mengalami infeksi pada telinga. Ya, telinga bagian media. Ya, kemudian di sini instruksinya adalah berikan obat tetes telinga. Untuk cuci telinga, solusio ya H2O2 3% diberikan 2 kali sehari 10 tetes pada telinga yang sakit ya, pada telinga kanan. Kemudian untuk antibiotik topikal, ofloxacin diteteskan 2 kali sehari 2 tetes pada telinga yang sakit setelah dicuci ya. Kita lihat. Nah, jadi resepnya seperti ini. Resip, ya, sol artinya solution, ya, jadi ada dalam bentuk seperti ini, solution H2O2, ya, 3%, 5 cc, ya, harusnya di sini tadi H2O2 3% solution, ya, 5 cc. Kemudian 5 cc dalam artian ini kemasannya bahwa H2O2 ini nanti yang akan kamu beli di apotik itu dalam jumlah total kemasannya itu adalah 5 cc ya. Jadi harus dimasukkan 5 cc, kemudian signatura ya 2DD atau bisdedai GTT buta ya. Ini X adalah 10. Angka Romawi 10 auricula dextra atau auriculum dextra. Nah, di sini artinya adalah H2O2 3%, ini dosisnya 3% ya Dek ya, H2O2 3%,
dalam kemasan sebanyak 5 cc, ya, dalam bentuk sediaan obatnya adalah solution. Signatura dengan aturan minumnya adalah 2 kali 10 tetes. Jadi Gutta 10 Romawi, Auric Dex pada telinga kanan. Karena tadi kan yang sakit cuma telinga kanan. Jangan kalian nanti meresepkan tidak ada keterangan apakah kanan atau kiri. Nanti pasien mau tetes dua-duanya telinganya, kesian, dia tidak tahu, ya. Jadi karena apoteker itu, Dek, dia akan menjelaskan obat sesuai dengan apa yang kamu tulis. Jadi kalau tidak benar caramu menulis, apoteker pun akan memberikan penjelasan yang salah ke pasien. Ya, jadi kurang lebih seperti ini harus ditentukan. Jadi nanti kalau misalkan skenarionya itu ada gangguan pada mata, harus disampaikan apakah dia di mata kanan apa di mata kiri, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah antibiotik, yaitu ofloxacin yang solution, ya. Ini flask. Flask itu bentuk kemasannya, ya, bentuk kemasannya. Jadi ada juga kalau di kulit itu dia biasanya kita menuliskan tube. Jadi kalau tube itu dia dalam kemasan tube, ya, sama juga seperti ini. Dia flask nomor 1. Jadi kita meresepkan ofloxacin dalam kemasan flask, dalam kemasan botol tetes sebanyak 1 botol, 1 biji, ya, Signatura 2 DD, Gutta nomor 2 angka Romawi 2, Auric Dex setelah cuci. Jadi aturannya adalah 2 kali 2 tetes. Jadi satu kali itu pasien kamu minta untuk meneteskan dia sebanyak 2 kali, ya, pada telinga kanan setelah dicuci. Jadi harus memberikan keterangan resep yang tepat, benar, sesuai dengan yang kamu inginkan sama pasien itu. Jangan kamu tidak menulisnya secara lengkap. Ngerti ya, Dek, ya? Oke, ini adalah saya masukkan beberapa secara umum saja singkatan Latin. Jadi seperti ini postcunam, antecunam, ya, sebelum makan. Nanti akan saya tambahkan di modul kalian karena masih sedikit sekali itu istilah Latinnya. Kemudian ada 1DD, semel dedai, bis dedai, ter dedai, ya. Sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, kurang lebih seperti itu. Nah, ini nanti akan saya tambahkan di modul kalian. Sebenarnya masih banyak bahasa Latin yang sering digunakan dalam resep, tapi yang secara umum seperti ini, ya. Tidak perlu dihafal, tapi paling tidak nanti jika kalian jadi dokter, ini nanti sudah otomatis. Tidak ada lagi kalian bingung apa lagi namanya kalau istilah ini. Sudah tahu, apalagi kalau di puskesmas nanti pasien-pasiennya seputar-putar itu saja. Dan obat-obatnya kan terbatas, tidak semua obat yang dimasukkan. Nah, kalau yang ini yang saya akan nanti masukkan, obat-obat yang harus diketahui oleh dokter umum. Dengan jenis-jenisnya. Jadi nanti pada saat instruktur memberikan skenario, ya, memberikan skenario tergantung dari apa keluhannya, kalian sudah tahu. Jadi kalian tinggal melihat ini, kira-kira saya mau kasih masuk obat apa ya. Nah, pemilihan obat tetap kalian lakukan harus dengan tepat, ya, sesuai dengan indikasi dari keluhan pasien, ya, terutama dosis dan cara penulisan resepnya jangan sampai salah. Jadi penilaian dari OSCE nanti dan penilaian dari instruktur adalah seperti itu, ya. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan, Dek? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Apakah sudah jelas dari penjelasan saya? Sampai Dok, jelas Dok.
Tapi dok, izin bertanya yang skenario 2 dok, ngambil nomor 21-nya dari mana dok? Oh ya, jadi dipanggil siapa dek? Aini ya? Jadi Aini untuk kenapa bisa nomor 21? Karena obatnya tadi dari instruksinya adalah diberikan 3x1 ya, selama 7 hari. Bayangkan kalau berarti kan sehari itu dia harus konsumsi 3 biji obat kan? Ya kan? 3 obat antibiotik. Jadi tadi kan amoksisilin contohnya nih. Jadi dalam 1 hari itu 3 amoksisilin dia harus konsumsi. Karena kita mintanya dia harus konsumsi selama 7 hari, berarti 3 kali 7, 21. Jadi kita resepkan obat itu sebanyak 21. Gitu deh. Iya dok, terima kasih banyak dok. Udah ngerti ya? Jadi nanti kalau meresepkan, kalau instruksinya nanti bilang ini selama 5 hari, jangan sampai salah mengalihkan ya. Karena itu nanti menentukan jumlah total obat yang kamu resepkan. Ya, jadi jangan kalian lihat di resep instruksinya bilang 3x1, kalian cuma tulis nomor 3. Nggak boleh. Lihat berapa hari ini diminta obatnya. Itu kuncinya ya dek, jadi bisa dikalikan saja. Atau dia 2 kali sehari selama 5 hari. Jadi resepkan 10 biji. Kalau dia cuma bilang sekali sehari selama 3 hari, ya nomor 3. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya. Tapi dok, mau bertanya dok, misalkan bagaimana kalau peresepan obat yang dosisnya itu dok harus diturunkan secara perlahan-lahan dok. Apakah seperti yang kita jelaskan dok, atau ada teknik penulisannya khusus dok? Tapi dok. Oke. Siapa namamu dek? Ahmad ya? Tapi ya dok. Oke, gini Ahmad. Makasih dek, pertanyaannya bagus. Jadi kalau kita mau, itu yang tadi Ahmad sampaikan adalah maintenance dose. Ya, artinya adalah dosis pemeliharaan. Kapan dosis pemeliharaan itu kita berikan ke pasien? Pertama, jika awal pasien datang dengan keluhan tersebut, kemudian pada saat kontrol seminggu setelahnya, pasien datang dengan keluhan yang sama tapi sudah ringan. Dalam artian sudah ada perbaikan dari terapimu yang sebelumnya, ya. Jadi sudah ada penurunan keluhan, dia sudah lumayan membaik, tapi dia datang masih tetap dengan keluhan tersebut walaupun tidak semaksimal awal. Nah, itu maka kita akan mempertimbangkan maintenance dose ya. Maintenance dose adalah dosis pemeliharaan. Nah, dosis pemeliharaan itu ada hitungannya, Dek. Dan tiap obat berbeda-beda maintenance dose-nya. Ngerti ya? Jadi misalkan kalau saya kan di bagian kulit. Jadi kalau kami di bagian kulit, misalkan kita kan kalau untuk sistemiknya kita selalu berikan kortikosteroid rata-rata pasien. Nah, jadi ada obat-obat tertentu yang memang perlu dia maintenance terapi seperti kortikosteroid, antibiotik ya, itu semua perlu maintenance. Nah, maintenance dose-nya itu biasanya kalau untuk steroid biasanya kita turunkan dia misalkan ada memang dia punya catatan. Jadi kalau misalnya kortikosteroid kita turunkan sebanyak 0,1 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Jadi ada hitungannya, Dek. Jadi misalkan pasien itu berapa kilogram berat badannya, mau baik pasien dewasa maupun pasien anak, ada hitungannya, nanti kita tinggal kalikan, kita turunkan sesuai dengan ketentuan dari obat tersebut. Jadi beda-beda. Beda-beda penentuan maintenance dose tiap obat. Kurang lebih seperti itu deh. Nanti selanjutnya kita pelajari itu. Jadi kalian cukup tahu saja kalau misalkan obat-obat yang dia tidak punya dose maintenance, yang tadinya kalian memberikannya 3x1, kita turunkan jadi 2x1. Ya, kita bisa turunkan jadi 1x1 seperti itu. Kurang lebih seperti itu deh. Gimana Ahmad?
Tapi dok, jadi misalkan kalau tiap pasiennya kontrol, nanti kita tulis ulang lagi begitu resepnya dok. Iya, Misalkan kontrol pertama sekian miligram, terus kontrol kedua lagi kita turunkan sekian miligram begitu dok. iya. Jadi misalkan intinya kan penurunan dosis itu kembali lagi tergantung dari pasien, keluhannya. Apakah keluhannya sudah ada perbaikan atau menetap atau bertambah berat. Ya. Jadi pada saat pasien kontrol, mau itu kalian menuliskan resep yang sama, obat yang sama dengan dosis yang berbeda, tetap dituliskan resepnya. Tidak, jadi kalian tidak hanya mencantumkan dalam medical record pasien. Enggak. Jadi selain di medical record, itu medical record itu apa ya? Kalau bahasa awamnya status pasien. Jadi kalau kalian di rumah sakit atau mungkin pernah mengantar keluarganya ke rumah sakit ya, kalian pernah lihat itu mungkin suster-suster suka bawa status. Nah, itu namanya medical record. Jadi harus tahu ya, kalian tidak bego lagi. Nah, itu medical record. Namanya medical record adalah semua catatan medismu ada di situ. Kamu punya catatan medis selama kamu perawatan, pengobatan di rumah sakit tersebut atau di klinik tersebut atau di tempat praktek tersebut. Sudah ada kamu punya catatan rekam medis dari awal kamu datang sampai akhir kamu datang. Dengan keluhan dan obat-obat sudah dituliskan sama dokter. Jadi kalau pasien datang berikutnya kontrol, dan itu nanti dari kita melihat dari indikasi apakah pasien ini perlu kita turunkan dosisnya, perlu kita naikkan dosisnya kah, atau perlu kita hilangkan satu jenis obat yang sudah kita tulis sebelumnya, itu harus tercantum di medical record dan harus tetap kita tuliskan resep. Ya, jadi yang tadi misalkan pasien datang dengan demam dan nyeri ya, faringitis tadi ya, dengan nyeri tenggorokan. Terus dia datang, terus dia bilang, "Dok, saya sudah saya sudah tidak demam lagi, tapi tenggorokan saya masih agak nyeri kalau menelan." Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita resepkan apa? Kita hilangkan paracetamolnya. Nah, kalau antibiotik perlu kita mempertimbangkan. Kenapa antibiotik itu adalah salah satu jenis obat yang bukan keras, tapi yang kita takutkan adalah jika terjadi resistensi atau pasiennya kebal dengan antibiotik itu. Kalau kita berikan terus-menerus ya, tanpa kita melihat efek samping maupun dari keluhan pasien. Jadi kalau untuk antibiotik kadang kita menambahkannya lagi 3 hari. Untuk dia maksimal jadi 10 hari total. Ngerti ya? Jadi biasa yang kita tetap memberikan, atau misalnya kita sudah periksa tenggorokannya ternyata masih merah tenggorokannya. Toh, misalkan kayak gitu. Ternyata masih merah, berarti masih butuh antibiotik ini pasien. Nah, butuh antibiotik kita tambahkan lagi dia 3 hari. Ya, paracetamol dihentikan karena sudah tidak demam. Yang kita tulis apa di resep? Tetap amoxicillin, ya, dan di medical record juga tetap amoxicillin, tapi paracetamolnya tidak dituliskan lagi. Kayak gitu, Ahmad. Oke ya. Tapi terima kasih banyak dok. Iya, sama-sama dek. Ada lagi yang mau bertanya? Tabe dok, mohon maaf dok, sudah selesai waktu kita dok. Maaf ya, saya lupa. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, saya harap nanti pada saat offline CSL jangan sampai ada kesalahan menuliskan resep. Tolong video saya ditonton baik-baik ya, karena di video saya itu saya sudah memberikan keterangan atau penjelasan mulai dari penulisan obat, mulai obat jadi, obat racikan, kemudian obat oles, dan obat tetes kalau nggak salah. Ya, coba nanti jadi kalian nonton videonya, kalau ada tidak diketahui bisa nanti chat ke saya. Tabe dok. Tabe dok, PPT tak bisa diminta dok, tabe dok. Oh, PowerPoint. Ya. Tabe iya dok. Minta Alfian nanti japri ke saya Telegram ya. Tabe iya dok. Oke. Kalau memang sudah tidak ada, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Dok, terima kasih banyak, Dok.